Oke, jadi kali ini kita akan bahas sebuah barang yang mungkin di antara kalian ada yang membutuhkan, semisal buat presentasi atau digunakan di event lain dengan menghubungkannya ke proyektor. Singkatnya, alat ini membuat mirroring screen itu jadi lebih mudah dan simple dengan jarak jauh tanpa ribet pakai kabel. Oke, ini adalah wireless HDMI dari PX, tipenya itu WTR200C. Tampilan boxnya seperti ini, garansi resmi selama 18 bulan atau 1,5 tahun. Jarak transmisi sampai 100 meter. Terus alat ini support untuk iOS, macOS, Android, dan Windows. Kemudian di sini ada beberapa poin selling lain seperti resolusi Full HD, nggak butuh software tambahan, plug and play, dan bentuknya itu mungil. Terus bagian belakang tertulis keterangan spesifikasi yang lebih lengkap. Pause aja di bagian ini kalau kalian pengen baca. Di dalamnya ada buku panduan yang jadi satu dengan kartu garansi. Terus ada si perangkatnya yang terdiri dari 2 buah, transmitter untuk dicolokin ke perangkat sumber dan receiver untuk dicolok ke perangkat penampil layar seperti monitor ataupun proyektor. Dan terakhir ada pin ejector buat nyolok ke tombol reset. Oke, jadi seperti ini bentuk PX WTR200C. Untuk varian warna cuma satu aja, putih. Pertama kita lihat dulu untuk transmitternya, bentuknya ini kecil ya dan bobotnya ringan karena mayoritas berbahan dari plastik, karetnya cuma bagian kabel seuprit tengah aja. Untuk panjangnya sekitar 10 cm, jadi kalau kita pakai di smartphone itu nggak terlalu membebani karena ya itu kecil dan ringan. Untuk interface bagian bulat panjang kayak kapsul ini tempat buat antenanya, terus di sini ada LED indikator dan lubang buat tombol reset dan colokan Type-C. Kemudian kita lihat untuk receivernya, panjangnya ini sekitar 70 cm, bahannya sama aja plastik dan rubber. Plastiknya bagian housing kedua colokannya ini, untuk rubbernya bagian kabelnya ini. Untuk interface ada 2 colokan ya, HDMI buat dicolokin ke penampil layar kayak monitor, TV ataupun proyektor. Sedangkan USB Type-A-nya ini buat dicolok ke sumber daya. Oh ya, di bagian colokan HDMI-nya ini ada lubang kecil buat tombol reset. Oke, sekarang langsung kita coba aja. Untuk input pertama kita coba di smartphone Android. Untuk receivernya di sini saya colok ke TV, colokin sesuai portnya ya, HDMI ke HDMI, dan colokan dayanya langsung saya colokkan ke USB-A di TV-nya. Atau kalau kalian pakai monitor yang di situ nggak ada port USB-A, jalan lain pakai adaptor daya atau bisa juga pakai power bank. Daya yang dibutuhkan di sini 5 volt 2 ampere atau 10 watt aja. Perlu kalian catat, HP Android yang disupport harus sudah menggunakan USB Type-C versi 3.1 dan ke atas, yang disitu support display out. Kalau HP kalian USB Type-C-nya masih versi 2.0, itu jangan ngarep bisa support. Kecuali USB Type-C versi 2.0 yang ada di iPhone 15 series itu baru support. Dan biasanya yang menggunakan USB Type-C versi 3.1 dan ke atas itu seri flagship, kayak Samsung series, Note series, LG, Sony, dan lain-lain. Kalau merek Cina nggak semua seri flagshipnya, tertentu aja. Kebetulan di sini saya pakai HP yang udah support display out, yaitu Samsung Galaxy S2 FE. Nggak ada cara khusus atau aplikasi tambahan buat bisa terhubung, tinggal tunggu beberapa detik aja sampai otomatis terhubung dan layar termirroring. Bener-bener plug and play, sesimpel dan semudah itu ya, nggak harus terhubung ke jaringan WiFi yang sama. Karena alat ini udah ada WiFi internalnya 2,4 GHz plus 5 GHz. Resolusi output videonya maksimal di Full HD, FPS 60 sampai 30 fps. Jadi semisal layar HP kalian punya screen refresh rate 90 Hz atau ke atasnya, outputnya di sini tetap maksimal 60 Hz atau 60 fps. Dan itu nggak masalah sama sekali, karena penampil layar seperti TV, monitor, proyektor yang dibuat sekedar buat nonton, presentasi rata-rata ya 60 fps kecuali monitor gaming. Sedangkan sebenarnya alat ini bukan dikhususkan buat gaming. Untuk masalah delay jelas masih ada ya, namanya juga wireless. Yang pakai kabel aja masih ada kemungkinan delay. Cuma yang membedakan tingkat kedelayannya. Di sini sangat minim, hampir nggak kerasa dan nggak ganggu sama sekali semisal buat presentasi atau sekedar buat nonton video. Kalau nonton video itu kan fokus ke penampil layar, nggak sambil terus-terusan kita operasikan HP terus-menerus. Dan yang penting transmisi antara audionya itu sinkron dengan videonya. Maksudnya antara audio dan video itu nggak delay. Nah di sini otomatis audionya itu juga ikut tertransmisi ya ke perangkat outputnya. Yang banyak orang mungkin berpikir laptop. Kalau buat gaming mungkin baru kerasa agak delay, tapi siapa juga sih yang mau main game kontrol tap-tap di HP, lihat gambarnya di layar eksternal. Menurut saya itu nggak nyaman, malah bikin ribet. Tetap enakan lihat di HP langsung.
Mirroring screen game kayak gini lebih ke penggunaan semisal buat streaming game ya, semisal dipakai di aplikasi Prism Live Studio, main gamenya tetap fokus di layar HP. Nah, PX BTR 200C ini bisa juga ya dibuat streaming, dicolok ke komputer atau laptop, tinggal tambahin aja HDMI video capture. Selain mirroring screen biasa, alat ini juga support jalanin mode desktop di HP ya, seperti di Samsung ini, Samsung Dex. Jadi HP-nya buat pengontrol atau touchpad. Sebuah pengalaman yang lebih menarik dikontrol dengan jarak jauh. Nah, ini saya coba juga di laptop Windows saya yang memang support DisplayPort. Mantapnya juga di sini support dengan fitur extended display ya. Jadi yang kita mirroring ke layar lain beda tampilan. Poin selling yang juga utama dari PX BTR 200C ini adalah jarak transmisinya itu jauh banget untuk ukuran mirroring screen sampai 100 meter. Dengan jarak sejauh itu akan sangat berguna ya saat digunakan presentasi di ruangan besar seperti gedung atau di outdoor, disambungin ke proyektor dan disorot ke layar tancap. Jadi bisa kita kontrol dengan jarak jauh. Secara penggunaan sih saya coba sejam lebih masih lancar-lancar aja ya, nggak ada penurunan performa seperti nge-lag ataupun FPS drop. Pokoknya sesuai performa perangkat sumbernya lah. Cuma memang untuk bagian transmitternya ini cepat kerasa panas ya, bukan sekedar anget. Dan nggak tahu ya kalau dipakai terus-terusan berjam-jam bakal gimana. Tapi kalaupun ada apa-apa sih nggak usah khawatir ya, karena garansi selama 18 bulan. Terakhir untuk harga, PX BTR 200C ini dibanderol dengan harga 700 ribuan. Harga yang terbilang masih masuk akal ya dengan fitur yang ditawarkan. Dan memang kalau dari fungsinya lebih ke orang-orang tertentu, semisal buat kerjaan, buat presentasi, ataupun event-event tertentu. Kalau buat sekedar mirroring screen pribadi di rumah aja, harga segitu memang cukup kerasa mahal ya, kecuali kalau kalian gabut dan banyak duit.